Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Morning Market Call IHSG untuk 23 Mei 2025 ya, Bapak Ibu. Mohon maaf sebelum-sebelumnya beberapa hari tidak ada Morning Market Call karena eh, banyak trading plan yang harus saya update ya. Saya sudah jelaskan di aftermarket close. Baik, tanpa memperpanjang waktu kita mulai saja ya IHSG analisa morning market call. Ini dia US market review Bapak Ibu. Kalau kita lihat mix dan eh, kalau kita baca beritanya juga penutupannya mix ya, tipis sekali. Sudah naik, dia balik ke tempat semula. Berita terbesarnya nanti kita lihat termasuk berita tentang ini apa namanya? Imbal hasil ya, imbal hasil Amerika. Baik, ini dia kalau kita pantau berita di Amerika, kita lihat banyak berita yang keluar ya. Pertama, ya, S&P 100 jatuh tipis ya, Bapak Ibu, cuma 2,6 poin, ini kurang dari 0,1%. Dow Jones juga ditutup merah tipis sekali 1,35 poin, ini jauh di bawah 0,1%. Nasdaq meningkat 53 poin, ini 0,3% kalau nggak salah ya. Nah, ini kondisi market nanti kan kita lihat chartnya. Lalu ini apa namanya Mahkamah Agung atau apa ya? Eh, ini membuat undang-undang atau membuat aturan yang melegakan pasar bahwa Donald Trump tidak bisa memecat gubernur The Fed ya, presiden The Fed. Jadi aman gitu ya. Jadi ancaman-ancaman dari Donald Trump tidak bisa ya secara undang-undang. Ini membuat market aman lah ya. Lalu berita ini yang jadi sorotan adalah imbal hasil bond Amerika jatuh ya. Jadi setelah naik terus dia jatuh. Ini karena yang lagi hot di Amerika adalah uh, utang Amerika sangat besar hingga diturunkan oleh beberapa peringkat hutang. Kemarin sudah Moody's ya. Lalu Bitcoin naik karena dolarnya melemah kalau nggak salah ya. Dolarnya meningkat nih. Di sini Bitcoin naik nih sedikit ya. Kemarin jatuh terus, dolar Amerika melemah. Lalu harga minyak jatuh. Lalu ini ya debt concern ya Bapak Ibu. Dolarnya naik setelah jatuh. Jadi utang Amerika menjadi concern ini ya Bapak Ibu. Oke, itu dia pasar saham Amerika. Jadi dia tipis saja tapi sempat naik kemarin pembukaan. Lalu IHSG kemarin naik 7.166 dan naik 24 poin. Ini 0,34%. Beritanya juga Departemen Tenaga Kerja mengatakan peningkatan ada peningkatan jumlah PHK di selama tahun 2025 sebesar 28.000. Ini sudah meningkat 259. Ini kasus berat ya Bapak Ibu. Karena dengan meningkatnya yang di PHK ini eh, menyebabkan menjadi pelemahnya daya beli masyarakat ya. Ini menunjukkan sesuatu yang tidak baik ya, terutama untuk industri yang padat karya. Padat karya ya Bapak Ibu, bahaya. Karena kalau kita lihat kasus Ritek, omon-omon mau bela-bela akhirnya PHK juga. Pemerintah jamin ini itu PHK juga. Mau kasih makan siang gratis kalau orang tua di PHK nggak ada gunanya juga. Itulah maksudnya berat ya. Jadi ini nanti akan terdampak ke daya beli masyarakat. Lalu berikutnya, oh ya kemarin Bapak Erick Thohir menyampaikan bahwa akan ada salah satu BUMN yang menjadi investment holding. Jadi mungkin mereka akan menjadi ininya, investment holding di pasar saham Indonesia menjadi liquidator ya, jadi bandarnya lah gitu. Saya kurang paham juga detail, tapi memang rencananya seperti itu. Oke, kita pindah ke Telegram botnya untuk mereview saham-saham yang ada di Amerika. Baik, Bapak Ibu, kita lihat dulu pasar saham Amerika. Pertama kita lihat indeksnya Dow Jones, PPA, DJIA. Bagaimana Dow Jones kan tipis ya harusnya.
Mudah-mudahan tidak ada kendala nih. Ya, dia tipis Bapak Ibu. Jadi opening gap down sempat naik turun ya. Tipis dia. Volume juga di bawah rata-rata. Kita lihat speedometernya. Speedo DJIA. Netral, Dow Jones netral. Ya, penutupan tanggal 22 masih di Amerika. Kita lihat dengan VPA Apple. Kita lihat Apple sama, kayak itu dia merah sepertinya karena opening gap down ya. Ditutup merah karena dia opening gap down terhadap kemarin, Bapak Ibu. Kita lihat dengan VPA Microsoft MFST. Tutup positif. Salah. VPA MSFT. Seperti positif, maaf ya. Candlenya positif. Dia ada opening gap down. Microsoft ini candlenya hijau ya, Bapak Ibu. Microsoft candlenya hijau. Saya lupa ini kalau kita lihat apa. Microsoft ya candlenya hijau, Google hijau ya. Apple merah sedikit. Ya. Kita cek sekarang Nvidia, NVPA, Nvidia. Di sini dikatanya hijau. Kita lihat bagaimana candlenya. Jadi memang perlu kita cek. Oh, hijau dia opening gap up ya, Bapak Ibu. Candlenya opening gap up, hijau, ya. Volumenya di bawah rata-rata. Jadi ini mungkin dekat-dekat profit taking nanti ya. Jadi kita kalau mau beli nanti Nvidia ini kita tunggu turun di bawah. Ini Pak Anam nih pegang Nvidia nih, dia pegang di bawah, lumayan dia. Kalau saya pegang Tesla, VPA TSLA, kita lihat Tesla, ini Amazon, nanti kita cek. Oh iya sama nih, harusnya memang sudah profit taking ya. Oke, dia ditutup hijau, dia ada opening gap down, dia hijau ya, candlenya bagus ini. Recovering. Kita lihat VPA AMZN. Ini 1,9 nih. Kemarin itu dia bawah ada. Juga hijau ya, Bapak Ibu. Untuk Amazon ada opening gap up enggak ya? Ini candlenya hijau ya, ditutup hijau, volumenya sedikit tipis. Ya, ini kalau nanti mau beli dia nunggu pullback nih Bapak Ibu ya, marking up, distribusi, marking down. Jadi kalau kita lihat ini marking up, ini distribusi, ini marking down, ini akumulasi. Dia turun dulu nutup gap, mudah-mudahan ini ada gap juga, mudah-mudahan pullback lah ya. Kita lihat WMT, Walmart, WMT. Merah dia, ini merah ya. Merahnya ada opening gap up sedikit baru turun ya. Dia turun betul-betul, tapi volumenya juga turun, volumenya turun, cuman ini ada klaimnya fall dan berarti memang supply-nya masuk. Kita lihat dengan VP BRKB Finance. Oh, ini semenjak Warren Buffett keluar dia turun terus ya Bapak Ibu. Mungkin dia marking down. Kalau dia jebol dia marking down, nanti belinya sekitar di sini. Kita lihat JP Morgan, VPA, GPM. Saya pakai dua ya Bapak Ibu, pakai GoTrade sama Peluang untuk pasar saham Amerika. Ya dia turun Bapak Ibu. Ini nge-swing saja. Kalau ini sih low, nge-swing. Enak lihat di bawah ya Bapak Ibu. Kita lihat VPA United Health. Jatuh ini benar UNH atau ya UNH ya. Merah ya Bapak Ibu. Ini UNH. Iya harusnya pasar saham Amerika. Karena pasar saham Indonesia tidak ada 3 huruf ya.
turun dia. Opening gap down dulu positif. Ada ke opening gap down nih. Begini, lama tidak diperhatikan. Baru lihat UNH, kita lihat dengan apa lagi? Exxon Mobil. VPA, PNG dulu lah. PNG gini ya. PNG apa sih? PG. VPA PG. Nggak pernah saya pegang, tapi pengen lihat juga nih. Protect and Gambler. Oh, dia opening gap down tapi tutup positif. Oke. Lalu kita lihat apa lagi ya? Exxon Mobil belum ya? VPA Exxon karena harga minyak ya, harga minyak. Kita mau lihat. Oke. Ya, jatuh nih Bapak Ibu, jatuh, tapi ada rejection, volume jatuh ya. Jadi kalau Exxon Mobil ini kalau harga minyak jatuh, kita tunggu di bawah ini zona demand ya. Oke, ada lagi yang mau dilihat? Lilly ya, Lilly. VPA LY. Lilly ini vaksin. Saya pikir kopi ya. Dulu waktu di kantor kopi. Dia jatuh, rebound di bawah. Ini volatilitasnya jadi kalau pakai Lilly ini beli di bawah sini, jual nanti di atas gitu. Kayaknya volatilitas saham dengan volatilitas seperti itu. Apalagi sudah, JP Morgan sudah, Netflix, NFLX, VPA, NFLX. Netflix downtrend dia Bapak Ibu. Ini kalau pola begini mungkin dia akan melanjutkan turun ke bawah nih. Supaya apa? Retest bottom di bawah ya Bapak Ibu. Oke. Satu lagi apa lagi? Meta ada nggak ya? VPA Meta. Karena ini double dengan pasar saham Indonesia namanya Meta Infrastructure. Ya. Saya nggak tahu nih saham Amerika atau Indonesia nih ya. Kayaknya Meta Facebook ya. Ini mudah-mudahan Meta Facebook. Oke, Bapak Ibu, itu saja untuk review market morning call. Kita lihat sekarang review pasar saham Amerika untuk morning market call. Kita lihat sekarang VPA composite. Salah, nggak ada VPA composite. Nggak ada VPA SS. Nggak ada. Nah, composite Bapak Ibu, ini masih sama ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat ISG kita crawling itu merayap di upper downtrend, lalu sekali turun untuk mereduce composite yang sudah ekstrim. Nah, ini kita harus melihat supply zone-nya di mana. Cuman sekarang dia akan pullback dulu naik ke atas. Apa yang kita lakukan kalau saya sih saat ini let profit run. Biarkan marketnya naik, bergerak. Karena ini dari pengalaman saya, apa yang terjadi tahun 2020 ya mirip-mirip lah ya. Dia naiknya begitu recovery dia, tapi ini lebih naik ekstrim karena dia perpaduan antara perang dagang tahun 2018, sekarang perang dagang jilid 2 dengan COVID. Kepanikannya seperti COVID, recovery-nya sangat cepat ya. Cuman saat ini dia sudah berada di zona supply. VBP Composite. Ini satu ya. Pertama itu kita lihat dia sudah masuk ke zona supply. Batas sell mother candle-nya ini. Lalu lihat foreign flow-nya. PIF Composite. Kalau masih di borong asing, biarkan let profit run ya. Hanya asingnya masih masuk ya. Karena kita net buy asingnya sudah masuk dengan acuan 20 harinya sudah 5 triliun. Oke, itu saja Bapak Ibu. Let profit run. Jangan diutak-atik. Walaupun saya sudah berapa saham sudah profit taking ya. Sudah tinggal sedikit. Artinya tinggal dulu sangat banyak. Seperti Antam. Sudah kena profit takingnya.
sisanya lihat profit run. Saya nggak utak-atik lagi. BTPS naikkan stop loss, semuanya tinggal naikkan stop loss saja. Takutnya kalau sell on strength nanti dia naik lagi tinggi itu. Kan ini agak anomali. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.